Baik, kembali lagi bersama saya Satrio Aji Pratama. Berjumpa dengan salah satu narasumber kita kali ini, teman-teman, yaitu Bapak Agus Purwo. Nah, Bapak Agus Purwo ini merupakan wakil rektor 3 di Unsurya ya, Pak? Unsurya, ya betul. Baik, mungkin menurut Bapak Agus sendiri nih, Pak, kira-kira peran apa saja nih yang menjadikan dari perguruan tinggi tersebut itu bisa mendorong, salah satunya berkontribusi dalam kegiatan kita kali ini, yaitu Urun Rembuk UMKM Bisa Ekspor ini, Pak. Oke, iya. Mas Haji ya. Iya. Makasih Mas Haji ya. Iya, baik, Pak. Ya, Bapak-Ibu sekalian, saya Agus Purwo. Sehari-harinya saya itu wakil rektor 3 di Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma. Bisa disingkat Unsurya. Saya di sana membidangi kemahasiswaan, kerjasama, alumni, terus yang lain ada lagi, misalnya pengkajian, kewirausahaan, ya, terus ada lagi CDC, ya, ini semua terkait dengan ini Mas, dengan kewirausahaan UMKM ini. Jadi kalau sebelum saya menyampaikan tentang peran ya, ini tadi kebetulan saya ikut ini Mas, kegiatan ini. Kegiatan ini bagus sekali. Jadi saya ingin belajar dari sini terkait nanti dikaitkan dengan kegiatan saya sehari-hari gitu ya. Jadi kalau ditanya tentang peran perguruan tinggi, saya kira banyak sekali ya. Banyak sekali. Saya punya mahasiswa dan alumni ibaratnya dalam tanda kutip ya, begitu. Jadi kalau peran perguruan tinggi dalam ekspor, bisa aja perguruan tinggi ini Mas meningkatkan, taruhlah ya di bidang pendidikan, bisa aja membuat prodi baru, bisa prodi di bidang misalnya prodi manajemen ekspor impor, bisa juga kan, atau marketing global, itu bisa juga terkait itu ya. Terus juga dengan meningkatkan kewirausahaan ya bagi para mahasiswa maupun alumni-alumni itu, supaya berwirausaha, nanti saya kolaborasi dan UMKM untuk melakukan ekspor. Salah satunya itu, sebenarnya masih banyak ya. Sebenarnya ya, Pak. Iya. Oke, menarik sekali ya teman-teman ya. Kira-kira untuk tadi hal-hal hambatan-hambatan apa saja yang Bapak Agus sendiri temui ketika berada di lingkungan khususnya di kampus Bapak ya, Pak? Iya. Apa aja ya, Pak? Oh iya, hambatannya ini ya inilah, mahasiswa sekarang ini kan Gen Z semua ya. Gen Z ini katanya kan generasi buaya merah itu, generasi yang Strawberry, Pak. Strawberry, ya, generasi strawberry. Mudah rapuh ya, Pak. Mudah rapuh. Jadi mau disimpan di ini, kata Prof. Nafik tadi ya, mau ditaruh di meja 3 hari busuk, ditaruh di kulkas juga busuk, repot ya. Nah, saya melihat sekarang tuh anak-anak ini motivasi untuk ke arah sana, ini yang perlu ditingkatkan ya, perlu ditingkatkan. Saya melihat misalnya kita tawarkan ya untuk usaha-usaha ya, itu mereka itu belum nyambung ya, belum nyambung. Ini saya bicara kalau yang mahasiswa S1 dan sebagainya ya. Tapi kalau vokasi bagus, mereka sudah ada bayangan itu, udah ada bayangan. Tapi kalau yang bukan vokasi ini untuk ngajak gratis saja, untuk disiapkan ya sertifikasi untuk menjadi wirausaha dan disiapkan untuk mengurus sampai dia jadi pengusaha, itu saja susahnya sekali mati itu. Mereka nggak ada yang berminat. Nah itu hambatannya. Padahal kita udah nyiapkan ini. Nah itu selama ini seperti itu. Ya. Artinya diperlukan pembinaan gitu ya, Pak? Nah betul sekali ya. Jadi ya ini tantangan ya bagi para dosen kewirausahaan ya. Kalau bisa ya kewirausahaan dicari jalan keluar deh. Kalau menurut saya untuk ngajar wirausaha itu tadi ilmunya dari Prof. Nafik ya, itu sama dengan orang belajar renang. Nggak perlu diajari teori banyak-banyak, cemplungin aja. Nanti kalau tenggelam kan ya baru kita tolong kan, begitu kan. Nah, jadi bila perlu yang namanya teori itu ya 20-30% saja, selebihnya praktek gitu ya. Bila perlu begitu, praktek. Bila perlu hari ini atau kasih PR, besok kamu mau bikin usaha apa gitu ya. Nah, kalau sudah
bikin usaha, ada kesulitan dan sebagainya, kita bantu, kita bimbing, namanya mahasiswa itu. Kan ada dosen kewirausahaan tuh. Iya. Jadi jangan hanya teori saja. Kalau kasih teori terus, ibaratnya orang apa tadi renang, dikasih teori terus, takut malah nggak mau renang, ya kan? Sama wirausaha juga gitu. Kalau cuma teori aja takut semuanya, ya. Makanya praktek, praktek dan praktek, bimbing, bimbing dan bimbing. Nah begitu ya. Ibaratnya kalau jatuh, bantu gimana caranya bangun. Nah kira-kira itu mas. Baik, Pak. Artinya apakah ini sudah sesuai dengan program yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ini Pak untuk mendukung hal itu tadi Pak? Saya kira program nasional ini udah bagus banget ya. Termasuk acara hari ini ya, kerjasama antara Kementerian Perdagangan dengan sekolah ekspor ya, ngumpulin para ini ya, inkubator bisnis ya yang ada di kampus-kampus nih. Ini salah satu untuk menggairahkan itu ya, supaya kita meningkatkan kualitas para pengajar semua ini kan, mengajar wirausaha ya, inkubator bisnis, akhirnya nanti kan berdampak kepada mahasiswa itu, supaya mahasiswa berwirausaha. Kalau enggak kan pengen jadi pegawai semua, nanti siapa ya kan? Ya sekarang perlu diajari untuk wirausaha, ya dari situ. Saya kira gitu mas. Oh, ya. Baik teman-teman, tadi Pak Agus sudah menyampaikan beberapa kendala mulai dari peran perguruan tinggi. Nah mungkin ini yang terakhir ya Pak, terkait harapan Bapak, terus masukan-masukan Bapak di acara Urun Rembuk Ekspor 2024 ini, khususnya untuk Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ini apa Pak? Iya, saya kira begini ya, acara ini bagus sekali. Ya. Jadi saya berharap kegiatan seperti ini dilanjutkan dan ditingkatkan. Dari pihak pemerintah saya kira nggak perlu ragu-ragu ya, aja keras kerjasama para sivitas akademika ini, para pakar-pakar ini ya yang ada di perguruan tinggi, ajak semua ya. Mereka kebetulan saya itu dari salah satu yang saya kerjakan adalah di bidang pusat kajian ya. Pusat kajian kan bisa menghasilkan hal-hal yang nantinya untuk inovasi ya, inovasi dalam rangka ekspor dan lain sebagainya ya, inovasi produk ya, diversifikasi juga bisa ya, semuanya saya kira bisa, termasuk untuk kebijakan-kebijakan ya. Di tempat kami mempunyai para pakar-pakar ya yang bisa membantu di bidang masalah analisis kebijakan misalnya ya, di bidang bagaimana untuk mempercepat proses ekspor dan sebagainya gitu, tentang berkaitan dengan pajak misalnya begitu ya, kita bisa seperti itu. Untuk regulasi kita juga punya klinik hukum gitu juga punya kita ya kan, semacam klinik hukum itu. Jadi ini penting. Jadi saya kira kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi ini sangat penting ya. Ini yang perlu ditingkatkan supaya ekspor kita makin top deh. Nah, baik teman-teman, tadi Pak Agus sudah menyampaikan urun rembuk dari Bapak Agus terkait kolaborasi antar perguruan tinggi dengan pemerintahan, dan masing-masing semuanya jadi satu ekosistem yang sekiranya bisa dapat mendorong inovasi-inovasi baru ya Pak, ya, dan mendorong khususnya di program UMKM Bisa Ekspor ini. Ya. Nah, baik, akhir dari kegiatan diskusi kali ini, saya Satrio Aji Pratama pamit undur diri dan salam ekspor. Salam ekspor.